Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi ridho kelawan qadare Allah lan qadane Allah iku wajib. Lan utawi sengit kelawan maksiat lan kufur iku iya wajib. Mongko ngendika Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin. La tattakhidul kafirina auliya'a. Tegese he eling-eling sira kabeh mukmin, aja ana padha asih-asihan sira kabeh maring wong kafir. Tegese aja demen sira kabeh maring wong kafir, demen kelawan atimu. Utawi lan malih ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalam hadis qudsi, ana Allahu la ilaha illa ana. Ana Allahu la ilaha illa ana. Malam yasbir ala balai walam yaskur ala na'mai walam yardo biqodoi walyat tahid robban siwai. Tegese ora ana pangeran kang hak angin ingsun. Sapa wonge ora sabar ing atase cobaku lan ora syukur ing atase nikmat ingsun lan ora ridho kelawan pesten ingsun kelawan loro lan fakir, moko becik ngalapo sira kabeh ing pangeran liyane ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 124 baris yang kelima, yaitu kita sebagai orang yang beriman berkewajiban untuk ridho, rela terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Baik itu mengenai rezeki, baik itu mengenai umur, baik itu mengenai jodoh, baik itu mengenai apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Itu 4 bulan ketika janin ada di rahim seorang ibu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berkewajiban untuk rela. Tapi kerelaan kita ini tentunya setelah kita berusaha sesuai dengan
sunatullah. Kenapa? Karena apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Katakanlah kita orang kaya atau orang miskin, rezeki kita banyak atau sedikit, kita juga tidak tahu. Tahunya ya setelah kita berusaha, tahu-tahu jadi orang kaya. Atau sudah berusaha, tahu-tahu dapatnya sedikit. Berarti takdir kita itu kaya dan miskin setelah kita melaksanakan sunatullah atau syariat-syariat yang Allah atur. Begitu juga kematian seseorang itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tahu setelah itu terjadi. Tidak bisa, besok saya umur 60 meninggal atau besok saya umur 70 meninggal, tidak bisa. Lah itu semua kita tidak bisa berpasrah-pasrah diri terhadap kematian kita. Jadi ketika kita sakit, nak Gusti Allah mengei mari lah yo, mari dewi. Ora usah ndadak berobat, itu tidak boleh. Karena Rasulullah itu menganjurkan pada kita ketika kita sakit, kita harus berobat. Adapun sembuh dan tidak itu bukan urusan kita. Setelah kita berobat tidak sembuh, setelah kita berobat malah meninggal, itu bukan urusan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Tiwas dioperasi entek pirang-pirang juta malah meninggal. Ngerti nak ngono rasa dioperasi. Tidak bisa itu. Tugas kita itu berusaha. Jadi begitu juga orang mencari rezeki juga begitu. Tiwas buka warung makan di pinggir jalan, sudah disiapkan modal ratusan juta, tahu sepi. Ya kita tidak bisa begitu. Kita itu sebatas kemampuan kita untuk berusaha. Perkara nanti rumah makan itu rame dan sepi, itu Allah yang mengatur. Kalau Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang berhasil dan kaya, ya usaha yang kita lakukan menjadi rame. Tapi ketika Allah mentakdirkan memang kita menjadi orang yang miskin, ya usaha yang kita lakukan itu menjadi sepi. Tapi semuanya itu kita lakukan dalam rangka apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Niat kita itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah pasang niat seperti ini, aman-aman saja. Masalah nanti warung makan sepi atau rame, itu kita tetap dapat pahala. Ya Pak Judawi ya. Jadi kita enggak usah bersedih hati, sepi kalau rame sih tidak usah dibahas, mesti seneng. Tapi kalau sepi ini yang menjadi susah. Begitu juga ketika seseorang itu sakit, kita berobat kemana-mana mencari dokter yang spesialis atau mencari alternatif dan sebagainya. Dan ternyata orang yang kita ikhtiarkan berobat itu meninggal, kita tidak perlu sedih. Kita sudah dapat pahala karena apa? Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita sakit, berusaha berobat. Perkara nanti sembuh atau meninggal itu bukan urusan kita. Jadi di sini kita dituntun oleh Mbah Kiai, di mana Kiai mengambil hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah tapi redaksinya oleh Rasulullah SAW. Ana Allahu la ilaha illa ana malam yasbir ala balai walam yaskur ala nakmai walam yardo bi qodoi fal yattahid robban siwai. Aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku. Siapa yang tidak sabar atas penderitaan dariku,
Dan siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku dan siapa yang tidak rela dengan keputusanku, maka keluarlah ia mencari Tuhan selain aku. Jadi ini Allah memperkenalkan pada kita adalah Allah. Jadi Tuhan kita namanya Allah. Itu tidak boleh dipakai orang lain. Jadi ada orang punya anak terus dinamakan Allah, itu tidak boleh. Jadi ini hanya khusus untuk Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang berhak disembah selain aku. Tiada yang mengatur alam raya ini kecuali aku. Tiada yang menciptakan alam ini kecuali aku. Tiada yang mengurus alam ini kecuali aku. Ini pemahaman kita. Jadi kita harus punya keyakinan bertauhid bahwa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini yang mengurus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka kita kembalikan pada diri kita. Kita hadir di dunia ini, kita lahir di dunia ini bukan kehendak kita. Pernah Pak Judah minta lahir? Pak Farid pernah enggak minta dilahirkan? Kan tahu-tahu lahir sendiri. Itu berarti itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita lahir, apa yang kita bayangkan pada diri kita? Kita tidak membawa apa-apa Pak Farid ya. Pak Farid lahir bawa kaos. Nanti kasihan ibu di dalam ada kaosnya. Jadi ini kita bisa menarik diri kita bahwa kita itu lahir tidak bisa berbuat apa-apa Pak Farid. Masa bayi langsung melayu? Kan enggak ada. Butuh dibantu orang lain. Kita lahir tidak bisa berbicara apa-apa. Mana ada bayi lahir kecuali Nabi Isa yang langsung berbicara. Lalu kita lahir tidak melihat apa-apa. Kita lahir tidak bisa mendengar apa-apa. Ini menunjukkan bahwa diri kita itu dhaif, lemah. Buktinya tidak bisa lari. Lalu miskin, buktinya tidak membawa apa-apa. Lalu bodoh, buktinya kita tidak tahu apa-apa. Lalu setelah kita dewasa, Allah memberikan nikmat begitu banyak pada diri kita. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara, tangan bisa menggenggam, kaki bisa berjalan. Itu semua adalah nikmat Allah yang diberikan pada kita. Lalu Allah memerintahkan pada kita agar nikmat-nikmat yang banyak itu kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, berkewajiban untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Mensyukuri yang pertama, bahwa kita yakin nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menggunakan nikmat itu untuk melakukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita gunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat matahari, melihat bulan, melihat indahnya gunung, melihat indahnya laut. Semuanya itu kita lihat dengan mata kita. Dan setelah kita melihat keindahan alam raya ini, lalu dalam hati kita punya kesadaran bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada gunung yang begitu besar, tidak mungkin ada pohon yang bermacam-macam. Tanahnya sama Pak Haji Narto, tapi pohonnya beda. Pohon pisang dengan pohon mangga.
buahnya beda. Tanahnya tetap di situ. Mangga juga begitu, mangga aromanis sama mangga apa Pak? Selain aromanis itu ada mangga sepat, ada maham, mangga apa itu? Mana lagi. Tapi rasanya beda. Nah ini mendorong pada kita tidak mungkin pohon mangga yang buahnya beda-beda itu tumbuh dengan sendirinya. Pasti ada yang menumbuhkan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh saja Pak Sigit ya kita wisata religi. Wisata ke Tawangmangu. Ke mana Pak? Yang indah-indah itu. Mana yang ada daerah sana. Tawangmangu bener ya Pak Judawi? Atau Parangtritis lihat ombak. Boleh, tapi ketika kita wisata itu dalam rangka mengambil hikmah. Bukan sekedar senang naik jeep loh kemarin itu senang. Tapi kita bisa mengambil hikmah kejadian-kejadian yang ada untuk menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa kita wisata ke Malang, wisata ke mana Pak Farid? Ke Ancol. Atau ke mana saja. Tapi dalam rangka menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kita dituntun oleh Mbah Kiai agar kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hidup ini tidak selalu senang. Pasti ada yang menjadikan kita itu bersedih. Dan itu sudah sunatullah. Hidup dunia ini pasti berpasangan. Ada senang, ada sedih, ada gembira, ada sedih, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit. Ada muda, ada tua. Nah ini bagi diri kita, kelompok pensiun ini harus siap untuk menerima kondisi yang dalam hati kita itu tidak senang. Apa itu? Dulu kita senang bekerja banyak teman, tapi setelah pensiun di rumah ketemunya hanya istri. Anak-anak pada sibuk. Nah ini kita harus siap menghadapi seperti ini. Ini sunatullah ya Pak Farid ya. Dulu waktu kerja kan senang di kantor, tapi setelah di rumah ketemunya siapa? Apalagi kalau cucunya banyak, wah bertengkar. Wah ini persoalan tersendiri. Lalu kesehatan. Dulu waktu kita muda luar biasa, enggak pernah merasakan gigi sakit, perut sakit, lutut sakit, ya Pak Judawi ya. Tapi setelah usia 60 ini apa yang kita rasakan? Macam-macam itu. Makan pecel agak banyak sedikit, diare. Makan gorengan agak banyak, kolesterol. Wah ini ya Pak Sigit ya, persoalan yang kita hadapi masa-masa pensiun kan seperti itu. Lah ini maka oleh Mbah Kiai dengan hadis qudsi ini kita dituntun agar menghadapi hal yang tidak kita senangi itu harus sabar. Sabar. Kalau tidak sabar oleh Allah diusir dari alam ini, silahkan keluar dari dunia ini. Cari Tuhan yang lain. Ini hadisnya tegas nih. Jadi kita harus memang menghadapi hal yang tidak kita senangi, kuncinya harus sabar pada Allah Subhanahu. Dan kalau kita sabar, Allah akan memberikan pahala yang banyak besok di akhirat. Nah, enaknya orang beriman itu harapan-harapan ketika keinginan-keinginan di dunia ini tidak terpenuhi, kita punya harapan besok di akhirat. Ya Pak Yahya ya. Jadi kalau kita hanya berharap hidup di dunia ini, udah tidak mengenal Tuhan, tidak akan nikmat hidup ini. Karena apa? Karena hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekecewaan. Sehingga kalau kita
tidak bergantung pada kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kenikmatan itu dipol-polke, tidak ada penderitaan. Lalu yang terakhir yaitu kita berkewajiban untuk ridho, rela terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rela, kalau memang menjadi orang miskin ya harus rela kita menjadi orang miskin. Kalau kita punya jodoh hidungnya pesek ya harus rela. Tidak boleh, loh bojone Pak Sigit kok mancung, istri saya kok pesek. Loh, itu sudah ditentu, dulu milih ya sudah muter, tahu-tahu dapatnya itu, ya harus rela. Begitu juga rezeki, kita sudah berusaha kuliah ke sana kemari, tahu-tahunya kok ya dapatnya sedikit, ya kita harus rela. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.